Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Pada pagi hari ini saya akan memperlihatkan situasi Pantai Tanjung Pendam yang ada di Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, di mana memang kondisi sejak tadi malam hingga dari kemarin itu memang cuaca di Belitung buruk sekali dan air laut pasang tinggi ya. Nah, saat ini bisa kita lihat di belakang bahwa Tanjung Pendam ini sudah digenangi air sejak tadi hingga dari kemarin maksud kami, dan kondisi hari ini sangat terparah dari kemarin ataupun hari sebelumnya yang pernah kita live reportkan. Nah, bisa kita lihat Tribuners, nah di bagian sana untuk air sudah menggenangi pantai wisata yang dekat dengan kota Tanjung Pendam ini ya. Kemudian juga untuk akses jalan tidak diperkenankan sementara waktu dari pihak pengelola OPT, jadi tidak terbuka untuk umum dari informasi yang kami dapatkan. Kemudian juga kemungkinan pada hari ini hingga besok ini Tanjung Pendam akan ditutup. Jadi karena banyak air ya menggenangi. Baik Tribuners, kita akan melihat ke sana sebentar. Nah, inilah kondisinya Tribuners. Jadi memang cuaca yang ekstrim ini berdampak kepada kondisi Pantai Tanjung Pendam ya. Pantai ini memang menjadi pantai yang menjadi tempat prioritas ataupun tujuan wisata yang paling dekat dengan kota Tanjung Pendam. Setiap hari ada masyarakat lokal yang berkunjung ke pantai ini ya. Nah, inilah situasi air yang menggenangi Pantai Tanjung Pendam Tribuners. Ini adalah lapangan voli yang sudah tidak terlihat lagi, hanya sedikit terlihat pasirnya, dan ini adalah kondisi jalan yang masuk ke area Tanjung Pendam ya. Kemudian juga pada bagian portal tengah juga ditutup sebagian oleh pihak pengelola UPT, dan masyarakat yang ingin masuk ke dalam sementara ini tidak diperkenankan. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners bahwa pada bagian ini, maksud kami pada bagian panggung pentas seni yang ada di Tanjung Pendam juga digenangi oleh air. Kita akan masuk lagi ke dalam Tribuners untuk melihat bagaimana situasi yang ada di dalam, karena dari informasi yang kami dapat ruko-ruko pedagang, maksud kami kios-kios pedagang dan pos dari TNI AL Mendanau yang ada di bagian ujung Pantai Tanjung Pendam ini juga ikut dibanjiri oleh air. Tribuners, inilah kondisi dari panggung seni yang ada di Pantai Tanjung Pendam. Bisa kita lihat bahwa memang genangan air memenuhi area depan ataupun halaman dari panggung hiburan ini di Pantai Tanjung Pendam ini ya Tribuners. Nah, ini adalah kondisi air juga yang menggenangi jalan aspal yang ada di Tanjung Pendam. Bisa kita lihat Tribuners bahwa memang situasi di Pantai Tanjung Pendam ini sementara ini sangat sepi ya Tribuners. Tidak ada masyarakat yang berkunjung dan memang tidak diperbolehkan sementara waktu karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi.
Ini bisa kita lihat Tribuners bagaimana kapal-kapal nelayan kapal-kapal nelayan Nah ini Tribuners, kapal-kapal nelayan juga pada posisi tinggi. Nah bisa kita lihat Tribuners, ini adalah salah satu pelabuhan kecil untuk nelayan menambatkan kapal-kapal. Nah bisa kita lihat Tribuners, dan ikut tergenang air ya, dan posisi kapal juga tidak seperti biasanya, yaitu di atas dari bandar yang ada di pantai ini ya Tribuners. Nah kita akan maju lagi Tribuners, melihat situasi bagaimana kios-kios pedagang dan pos TNI AL yang banjir informasinya. Esok lebih tinggi, esok paling tinggi terakhir. Halo TV Pogi Live ini. Telat bisa datang. Tadi sampai situ air. Makau nih Paling tinggi. Ah, esok paling tinggi esok. Jam 9 lah tinggi benar. keren banget. Baik Tribuners, saya saat ini sedang berada dengan Komandan Pos AL Pulau Mindanao ya, Mindanao. Bapak Erik Jo. Nah, Pak, situasi ini sejak kapan nih kira-kira Pak? Ini yang ketiga, berarti udah 3 hari. Mungkin besok kata dari BMKG itu malah pasangnya besok Lebih tinggi. terakhir. Nah, Pos AL ini kan jadi salah satu yang terdampak genangan air nih, Pak Erik. Seberapa tingginya kira-kira? Tingginya 50 cm. 50 cm jadi satu sampai lutut. Sampai sepinggang? Ya, enggak sampai sepinggang. Jadi barang-barang yang ada di dalam gimana? Sudah diamankan. Jadi kita sebelumnya udah antisipasi. Jadi memang ini kan setiap tahun, jadi udah langganan gitu ya, karena banjir rob ya, air laut pasang. Jadi aktivitas para prajurit gimana nih Pak Erik? Untuk saat ini ya kita Menggunakan pos sementara. Ya, sementara ya. Tapi ini tidak lama. Jadi begitu air laut surut dia akan kering gitu. Jadi ini memang air pasang tinggi ya air laut. Situasi ini kemungkinan sampai berapa hari nih Pak Erik? Kalau menurut perakiraan dari BMKG Belitung besok lah terakhir ya. Besok, tapi akan lebih tinggi. Siap besok. Nah, himbauan mungkin Pak Erik, karena kan di Belitung ini kan sedang cuaca ekstrim nih bagi nelayan ataupun masyarakat lah. Himbauan dari kami sebagai keamanan laut di sini ya, keamanan perairan Belitung ya, untuk nelayan lebih hati-hati lah, kalau bisa jangan melaut dulu karena cuaca ekstrim sekali ya, angin kuat, ombak juga tinggi, jadi kalau bisa ditahan dulu lah, nggak usah melaut. Tapi akhir-akhir ini memang tidak ada laporan nelayan, mungkin mereka tidak berani juga. Itu aja himbauan saya. Oke, berarti tahan dulu nih untuk melaut ya Pak Erik ya? Tahan dulu, karena sampai ini situasi keselamatan yang paling utama ya. Iya. Oke. Nah, Tribuners, kita akan melihat ke dalam bagaimana situasinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama. Nah, ambil video gitu. Ke dalam. Tribuners, inilah adalah situasi terkini ya di Pos AL, area Pos AL dan kios-kios pedagang yang ada di Tanjung Pendam, dan memang
tadi pagi kondisi air lebih tinggi dari kondisi sekarang, dan kita akan masuk ke dalam. Nah, ini adalah kios-kios pedagang yang terendam banjir, dan memang tidak ada aktivitas apapun ya di area ini, dan memang sementara waktu tidak diperbolehkan dari informasi yang kami dapat oleh pengelola, karena memang situasinya cukup membahayakan. Berkemungkinan dari informasi yang kami dapat dari Danpos AL Pulau Mendanau bahwa kondisi ini akan kembali terjadi pada esok hari. Pada esok hari, di mana air laut akan semakin tinggi pasang dari hari ini. Dan memang banjir rob maksud kami berkemungkinan akan lebih parah dari kondisi sekarang. Nah, ini bisa kita lihat dari pos AL. Nah, ini bagian dari area pantai wisata Tanjung Pendam yang memang mengalami banjir rob ya. Nah, ini adalah pos TNI AL yang ikut menjadi bagian ataupun korban banjir. Kita akan masuk ke dalam Tribuners. Kita akan melihat situasi lebih dekat. Nah, untuk sekarang ini kondisi banjir ini yang ada di posisi kita itu sebetis orang dewasa ya. Jadi untuk para prajurit TNI AL sementara ini berposko di tempat lain ataupun di luar ya. Dan memang mereka melakukan bersih-bersih untuk sementara waktu agar pos AL. Dol, bandar ada di sini ya. Nah, ini adalah kita akan melihat pos AL lebih dekat. Mas, bang, bandar mana bandar? Ada ke bandar? Ada kan? Blok. Ya. Ini dalam ke dalam kah? Lutut. Nah, bisa kita lebih dekat lagi Tribuners. Nah, inilah bagi pos AL yang terendam banjir, ketinggian air sementara ini. Nah, sementara ini ketinggian air sampai selutut orang dewasa, dan ini turun, maksud kami surut dari kondisi sebelumnya. Tadi tinggi air segimana Pak? Ini ya Pak ya? Oh, segitu. Berarti sekitar paha orang dewasa ya Pak ya? Oke. Nah, ini kondisi pos TNI AL Pulau Mendanau di Tanjung Pendam. Nah, ini kursi-kursi sudah diangkat ke bagian atas untuk agar tidak terendam, dan pintu juga sudah ditutup agar air tidak masuk. Kondisi ini dari informasi yang kami dapat sudah 3 hari ya. Bisa kita lihat berbagai barang-barang yang ada di dalam pos TNI AL ini juga sudah diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dan pintu dari ini juga sudah ditutup agar air tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Nah, kita intip nih bagaimana pos AL. Nah, inilah kondisinya. Sementara barang-barang seperti ATK dan segala macam sudah diangkat ke bagian yang lebih tinggi. Dalam situ Pak. Masa? Pak bandar, mana bandar? Dari bandar? Tidak apa-apa kalau itu. Nah, inilah bagian pos AL
dan memang kondisinya pintu juga sudah mulai bergoyang-goyang karena hempasan dari air ya. Benar, sinilah kondisinya di bagian depan ataupun ruangan depan dari pos TNI AL yang terendam banjir, dan memang bisa kita lihat dari depan, dari hadapan para tribuners, memang kondisi ini sudah ditandai dengan adanya cat-cat pada bangunan ini terkelupas ya akibat terjangan air. Mana paling dalam? Hah? Paling dalam. Dalam di situ ya? Iya. Ini adalah situasi terkini. Dari pos AL, salah satu pasukan yang menjaga laut di pengamanan laut di Belitung. Nah, ini kita bisa lihat mes dari pos AL, memang barang-barang juga sudah dinaikkan. Mas, itu apanya tuh, Mas? Gimana, Mas? Oh ya, tinggi. Ini apa nih, Mas? Itu punya dalam. Plastik kalem itu. Ini surut ya? Udah surut ya? Jam berapa tuh dia lagi? Jam 9? Ya, jam 9. Surut dia mulai jam berapa, Mas? Ini jam 12. Hah? Mulai surut ya? Kalau mulai surut ya? Kemarin sempat surut kering, habis enggak, Bang? Sore? Sore ya? Jam berapa itu, Bang? Jam 3. Jam 3 sore? Beberes lagi berarti tadi pagi? Beres. Bersih terus ya? Beberapa hari ini. Bersih banjir ya, Bang ya? Nah, bisa kita lihat ya bonus juga pada bagian dermaga dari pos TNI AL juga ikut terendam banjir. Bisa kita lihat speed ataupun kapal patroli milik pos AL mendanau sudah berada di bagian sisi atas dari dermaga. Maksud kami rata-rata tempat perjalanan kaki dermaga tersebut. Nah, ini Tribuners, situasi terkini. Dari informasi yang kami dapat, memang air sudah mulai naik dari pukul 9 tadi dan sekarang sudah mulai surut. Berkemungkinan pada sore hari nanti air akan surut kembali. Inilah kondisinya. Ji. Ji, tolong mati lampu mobil. Inilah kondisi dari sisi lain konteks Tanjung Pendam. Ini adalah tempat kios-kios para pedagang yang berjualan di Tanjung Pendam. Bisa kita lihat bahwa untuk situasi ini tidak biasa dari hari-hari sebelumnya, dan memang pedagang tidak ada yang berjualan ya. Mereka sementara ini mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan agar tidak terjadi, maksud kami tidak hanyut di kemudian hari.
saat air laut kembali tinggi ya. Nah, bisa kita lihat ini bagian dari sisi lain ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah jalan aspal yang ada di hadapan saya. Nah, ini tergenang air secara penuh ya. Jadi kalau dilihat sekilas ataupun lebih dekat, jalan aspal ini sudah ditutupi oleh air ya. Jadi ini air laut yang masuk ke pantai Tanjung Pendam. Bisa kita lihat memang puncak banjir, maksud kami puncak pasang tinggi ini masih akan berlangsung besok, berkemungkinan dari perakiraan cuaca yang kami dapat informasi dari BMKG ya. Bisa kita lihat akibat dari cuaca yang maksud kami air laut pasang tinggi tidak terbendung dan masuklah ke tempat ini. Bisa kita lihat Tribuners situasinya. Ini kios-kios para pedagang juga ikut. Kita akan berusaha memberikan informasi yang lebih detail lagi kepada para Tribuners yang ada di rumah atau yang sedang menonton live ini. Saya akan berusaha lebih maju nih ke depan. Inilah situasi di hadapan saya ataupun di hadapan para Tribuners. Untuk ketinggian air dari jalan aspal ini lewat dari mata kaki atau sekitar 5 jari orang dewasa ya. Bisa kita lihat pepohonan cemara yang ada di tempat ini juga sudah tertutup oleh maksud kami digenangi oleh air, dan kios dari warga pedagang yang berjualan di dalam area Tanjung Pendam juga ikut terendam. Dan memang bisa kita lihat tidak seperti kondisi biasanya, kursi-kursi biasanya diletakkan pada tempat yang tidak sudah ditetapkan oleh pemilik pedagang, di mana tempat jualan. Nah, di sini bisa kita lihat di hadapan kita bahwa kursi-kursi itu sudah diangkat ke area yang lebih tinggi agar tidak hanyut terbawa oleh air ya. Nah, ini saya terus melihat sisi lain dari pantai Tanjung Pendam ini. Nah, memang air secara penuh ke area ini untuk merendami atau maksud kami menggenangi pantai Tanjung Pendam. Dan inilah adalah bagian laut pantai Tanjung Pendam ya Tribuners. Ini adalah bagian laut pantai Tanjung Pendam dan bisa kita lihat Tribuners. Nah, inilah kondisinya. Jadi air laut itu tinggi, pasang tinggi, dan dia tidak terbendung lagi dan masuklah ke bagian pesisir pantai Tanjung Pendam ini. Bisa kita lihat ya, Tribuners. Nah, ini saya masih terus berjalan di atas aspal ataupun jalan aspal yang ada di pantai Tanjung Pendam. Bisa kita lihat kondisi jalan ini juga memang ikut terendam banjir ya Tribuners. Dan bisa kita lihat saya sudah berjalan jauh sekali dari tadi untuk memberikan informasi terbaik untuk para Tribuners yang menonton live report di pantai wisata Tanjung Pendam kali ini. Nah, bisa kita lihat Tribuners. Bisa kita lihat Tribuners, itu adalah gerobak-gerobak ataupun kios-kios pedagang yang berjualan di pantai Tanjung Pendam yang terendam banjir ya. Bisa kita lihat, beginilah situasi terkini dari pantai Tanjung Pendam, Tanjung Pandan Belitung, di mana banjir menggenangi pantai yang sangat dekat dengan kota Tanjung Pandan ini ya. Ini memang pantai yang sangat favorit, menjadi prioritas tujuan wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan Nusantara, internasional maupun domestik.
Nah, ini adalah hutan kecil yang ada di Pantai Tanjung Pendam juga ikut terendam banjir. Bisa para Tribuners lihat. Ini Tribuners. Nah, ini adalah air ya, yang di hadapan para Tribuners ini air. Nah, bisa kita lihat. Ya, Tribuners. Tadi kami sudah mendapatkan informasi dari Bapak Erik Jo selaku selaku Komandan Pos Angkatan Laut Pulau Mendanau, Belitung. Dia menginformasikan bahwa kondisi saat ini seperti ini sudah berlangsung sejak 2 hari belakang ya, dan memang ini cukup tinggi dan kemungkinan dari perakiraan yang Pak Erik dapatkan dari BMKG, kondisi ini akan terus berlanjut pada besok hari yang memang perakiraan cuacanya akan semakin tinggi ya. Beliau juga menghimbau bahwa untuk kegiatan nelayan sementara agar dihentikan, agar nelayan tidak melaut terlebih dahulu karena kondisi cuaca yang buruk ya. Ini saya masih terus berjalan di aspal yang ada di Tanjung Pendam. Bisa kita lihat Tribuners. Ini adalah taman, maksudnya hutan kecil yang ada di Tanjung Pendam. Nah, Tribuners, Anda bisa lihat sendiri bagaimana situasi terkini ya dari Pantai Wisata Tanjung Pendam ini, dan memang air juga sudah menggenangi sejak tadi pagi jam 9 dan kemungkinan akan berlanjut pada esok hari ya. Jadi disarankan kepada masyarakat agar sementara ini tidak mengunjungi pantai ini karena memang pihak pengelola juga tidak menyarankan terlebih dahulu sebagian jalan dari pintu masuk untuk ke area yang ada di hadapan kita ini juga sudah ditutup oleh pihak pengelola agar menunggu air surut sehingga tidak terjadi sesuatu, dan memang kondisinya sangat berbahaya ya Tribuners. Nah, Tribuners, saya Disa Aryandi melaporkan dari Pantai Tanjung Pendam. Sekian live report saya pada hari ini. Sampai jumpa.